Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin ma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa, setiap kita mendapatkan nikmat, tiada kata yang lebih mulia dan lebih pantas kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillah, sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah dan simbol rasa syukur kita perhadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan berbagai macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan serta hidayah, sehingga kita tulus dan ikhlas hadir di tempat yang penuh berkah ini, membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, semoga tercurah kepada putra terbaik daripada Abdullah dan Siti Aminah yang merupakan kekasih Allah, yang berpangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah. Tiada lain adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nabi yang telah berjuang mempertahankan keimanan, kedamaian dan keadilan di permukaan bumi ini, sekaligus menjadi suri teladan terbaik dari segala aspek kehidupan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kami selaku hatib kembali mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita senantiasa mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah untuk berusaha jalankan apa yang diperintahkan, serta kita akan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan berkah dan rahmat. Mudah-mudahan sesuai dari mata aka-akana ajita ilailna matata menuju ke tempat ini, insyaallah wadi kita terima lempui pengelola Allah sebagai amal-amal DC na wadi na baturu bosipang masena na wadi cokot tanah-tanangnya na tomakatanding dari urutna sante ibatanda malindur di balepinna na wadi kilolan na sabalola asa barangke dari pendiluran na sabaluran amal-amal DC na wadi sumpuk cari dia aja akan lagi mau jalan aku buruk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di antara sekian banyak ciptaan Tuhan yang ada di permukaan bumi ini, baik yang ada dalam lautan, begitu pula yang ada di atas daratan, yang beraneka ragam bentuknya, warnanya, yang kita tidak pahami berapa persis jumlahnya. Kita tahu, kita paham, bahkan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa manusia lah yang mempunyai posisi yang sangat mulia diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena manusia diberikan akal untuk berpikir, diberikan kehendak untuk berbuat, sehingga dengan kemuliaan dan keistimewaan manusia diciptakan oleh Allah menjadi nasihat bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa ternyata Allah menghidupkan hambanya di permukaan bumi ini sekian puluhan tahun. Ternyata Allah menitipkan amanah kepada kita. Amanah itu hadir berbahagia, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Apa amanah yang akan kita pertanggungjawabkan dijelaskan oleh Rasulullah. La tazuru kadama abdi yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat tidak ada satupun manusia yang diizinkan oleh Allah untuk masuk di dalam surga hatta yus'ala an arba'in, sebelum ia menyelesaikan, sebelum ia mempertanggungjawabkan dengan 4 persoalan. Yang pertama-tama yang berbahagia adalah an umrihi fima afnahu, umur yang diberikan oleh Allah.
puluhan tahun, hampir ratusan tahun waktu dan kesempatan diberikan oleh Allah. Mapamula irekin di sana palesa marota yang mapacinge, mapamula irekin di sana palesa yang halalan yang harangnya, gak kemasarana tubuh tak dan niat nyawata. Itulah yang menjadi catatan oleh malaikat raki dan hati. Amal kebaikan yang kita lakukan hari yang berbahagia berarti ketenangan, keselamatan yang kita dapatkan. Amal keburukan atau perbuatan maksiat yang kita lakukan berarti sisaan yang amat pedih yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah hidup di permukaan bumi ini kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan semaksimal mungkin, karena posisi manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini bagaikan seorang musafir. Posisi manusia diciptakan di permukaan bumi ini bagaikan seorang penumpang. Kita dalam sedang perjalanan. Nama penumpang, nama musafir itu adalah manusia. Asal kita tanah, tempat planet bumi, terminal keberkatan kita ala dunia. Kita akan transit nanti di alam barzakh. Kemudian dikumpulkan di terminal Padang Mahsyar, dan titik tujuan terakhir kita adalah kehidupan akhirat yang abadi. Akan perlu kita ingat sebelum kita meninggal, mari kita waspada terhadap karcis dan tiket-tiket yang akan ditawarkan oleh iblis dan setan yang akan mengantarkan kita ke jurang neraka. Apa itu hari yang berbahagia? Adalah perbuatan-perbuatan tercela, termasuk kebakhilan, ya ada kekikiran, iri dan dengki, kesombongan dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka Rasul mengajarkan kita, mudah-mudahan tidak yang berbangga apabila kita hidup kaya. Rasul mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan tidak yang bersedih apabila kita hidup miskin. Maka kita di mata tak berkali cerita sedih tak apabila lahir dari rahim ibunya, ia dilahirkan dalam keadaan tangan kosong. Reverendi waktu di pengalataan apa kumpul ikut itu ada para apa galori bolana apa tembeki atau apa mega widuna. Ternyata apa yang kita kumpulkan selama ini setelah ajal menjemput sudah tiba, juga kita akan kembali dalam keadaan tangan kosong. Maka mari kita merendahkan diri, karena kita disanjung tidak mungkin jadi rembulan, direndahkan tidak mungkin menjadi sampah. Ibarat ia sumpah kita atau lebih ke hadir, ia sumpah ini pada sumpah mabila, ia sumpah akhirat, ia sumpah yang di akhirat merupakan sumpah ia rega ajukannya nasabah sangat jauh. Dari makan sumpah ini kepada sumpah, mudah-mudahan lopi tak pakai dan itu lopi sembok. Mudah-mudahan sepiri tak pakai dan itu sepiri pusat. Mudah-mudahan kemudi yang kita pakai, mudah-mudahan ternyata kemudi polo. Mudah-mudahan bokon yang kita timi ternyata bokon mawari. Tetapi akhir betul sumpah terlopi tak adalah kau tak riala lopi, lampu tak riala sepiri, anini tak kuretur riala. Sebagai wise, kemudian amal-amal dicipta riala sebagai bokon. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Ini yang pertama, dia berbahagia. Apabila amal kebaikannya setelah orang pulang ke rahmatullah, kubur dicemeh, pura didogo, pura sempajan semua diangkat ke kubur. Apabila umurnya memanfaatkan sebaik mungkin, rajin beribadah, melaksanakan sholat, suka bersedekah, rajin berzikir, sering puasa Senin dan Kamis, dan gemar dan suka membaca Al-Quran. Ketika wujud tak matu sebelum diangkat ke kubur, sekiranya kita dengarkan suara yang diangkat di sampaikan oleh orang yang telah berpulang sebelum diangkat ke kubur, seperti orang menjaga salatnya yang tak akan patuh menangkap perintah Allah. Pada paling di mana apa yang kita ucapkan ketika kita meninggal sebelum diangkat ke kubur? Kadimuni papari-pari nak lokal di TV di lembut. Magi di mandalorang di papari-pari di TV lokal di lembut nasabah ini kita baju-baju rumatan nama penyamai yang kenal diwali karena kubur. Kuburan itu bagaikan tempat seorang pengantin baru. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu usianya sewaktu diberikan kesempatan puluhan tahun, hampir ratusan tahun, tetapi ia tidak ada patuh menunaikan perintah Allah, bahkan perbuatan menjadi kebanggaan untuk melaksanakan perbuatan maksiat, kupura dicemeh, pura didogo, pura sampai sebelum angkat ke kubur, agak tahu sinapa? Ya wailaha, anak benar kong kana, ambo benar kong kampona, aja nata TV kat luka di kubur, mangi tu lebih kong kehadir, sudah perlihatkan gambaran yang akan diberikan sisa di alam kubur. Mani tu lebih kong kadi menol di TV, kalau kadi lembut, nih tetap baju matan nabil ipasir rapengken kuri tanah, gagkan dan repak buku-buku dan tak terima bental langi, boleh dipetak kape, kadoni ulai melama pintu balik pun melama kikin, bening dinding keningi, sisanya dirasakan orang seperti itu, bisa mana temin kelingannya.
Untuk manusia tidak mendengarkan kejelitan dan kepedihan yang dirasakan orang seperti itu. Tetapi salah satu kemuliaan dan keistimewaan yang diciptakan oleh Allah daripada manusia, yaitu asui anjing. Ya dalam biasa asui biasa labu asui harga tengah benih, ma biasa mampu kalampe. Maka dewi itu matu di kampung maka de main dari setan, padahal tidak. Tapi magi nak buka lampe asui, masikir ilau di sisi raja nak Allah Taala. Agak sikirin lah. Alhamdulillahilladzi ja'alani karban. Alhamdulillahilladzi ja'alani karban. Dibuat syukurlah dekat di pancaji asu. Syukurlah dekat di mana di pancaji tahu kat sama magi mendengi di pancaji tahu kat di bersepanya. Mendengi di pancaji tahu kat di puasa, mendengi di pancaji tahu kat di pasu seka. Mapak kodon lupa celah mapi pedih dan kari lena kubur. Oleh karena itu hadir berbahagia pada kesempatan ini. Selama hayat masih ada di kandung badan, marilah kita bersama-sama untuk dunia ini seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya. Tetapi mudah-mudahan jangan kita lupa bekal akhirat kita seakan-akan kita mati besok. Sudah tiba saat ini untuk dan pantu menjalankan perintah sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan tidak numpur dan pikiran tak makanya Jumat pemel pinain apa kami lupa Jumat. Nah rapi ini waktu tak boleh semuanya waktu karena kita sudah memasuki usia balik dan sudah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan di numpur nanti tak makan banyak pindah-pindah perkambil masuk banyak. Mahan kita lebih tu ada. Nah siapa yang pun Allah jodoh tak. Dan siapa yang pun Allah tak lebih-lebih pun siapa yang pun Allah umur tak. Siapa tahu waktu yang kita inginkan pada bulan yang kita canangkan, pada tahun yang kita rencanakan, dek napa sih pakai pun Allah Taala. Hasilal musawwibun rugi itu apa tanjenge. Hasilal musawwib sami itu apa tempoe sapore pale tu matu-matu. Itu dalam ayat Al-Qur'an Allah memperingatkan hambanya kepada yang beriman ini mana sebagai cinta dan rasa kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman, termasuk semua yang ada di tempat kita ini. Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tamsu nafsu ma qaddamat, pikirkan dirimu apa-apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Renungan bagi kita. Setelah kita tinggalkan pangkat dan jabatan yang kita persiap pada saat ini, kekayaan yang berlimpah roh yang kita miliki pada saat ini, apakah sudah ada jaminan sebagai masa depan untuk menuju kehidupan berkat akhirat yang abadi? Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah anjuran bagi Rasulullah. Pertama yang harus kita pertanggungjawabkan adalah umur yang diberikan oleh Allah merupakan titipan amanah yang semestinya kita harus sadari bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, sebentar lagi kita akan meninggalkan daripada 5 alam yang kita lewati, alam arwah, alam rahim, alam barzakh, alam akhirat. Tentunya kita akan berkumpul di padang mahsyar. Oleh karena itu dari 3, 4 ini, yang kedua adalah wa jismi bima ablaq umur, kemudian lanru aleta, yang ketiga adalah wa anima bila pada sengeta, kemudian keempat adalah wan malik min aina tasabbu wa ampahu waram parata. Mudah-mudahan tasabbu pada sengeta nasaba uki, tasabbu tulu nasaba tepe, tasabbu waram parata nasaba seke. Mudah-mudahan disabbu waram parata nasaba seke. Harta yang kita makan hadir berbahagia bisa menjadi kotoran dalam tubuh kita. Harta yang kita simpan bisa saja menjadi rebutan bagi anak kita, tapi harta yang kita berikan itu adalah milik mutlak nanti di hari kemudian. Sekiranya karena keterbatasan waktu yang dinampakkan ketika kita khutbah Jumat akan dipersingkat oleh karenanya. Mudah-mudahan 4 hal yang merupakan titipan amanah yang diberikan oleh Allah kita jaga dengan baik. Yang pertama adalah umurta, yang kedua lanru aleta, yang ketiga pada seneta, nomor 4 yang itu warang parata. Insyaallah dengan adanya dijaga dengan 4 hal ini, kita termasuk orang-orang yang akan selamat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-samiul alim.